Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 8 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Tuhan yang Baru. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Tuhan yang Baru. Dan ayat firman Tuhan Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Jalan-jalan penuh sesak, dan Sakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya. Sebab itu, dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebatang pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan. Pemungut cukai yang menaungi jalan, pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya, dari tempat mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya, dan Sakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan, hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Di tengah keributan, imam-imam dan nabi dan rabi-rabi serta sorak selamat datang dari orang banyak, kerinduan yang tidak diucapkan dari kepala pemungut cukai itu berbicara kepada Yesus. Tiba-tiba, tepat di bawah pohon ara, rombongan berhenti, dan orang-orang yang di muka dan di belakang pun terhentilah. Seorang memandang ke atas dengan pandangan yang tampaknya membawa jiwa, yang dapat membaca jiwa Sakeus dalam keadaan hampir meragukan perasaannya. Orang di atas pohon itu mendengar perkataan, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Orang banyak membuka jalan, dan Sakeus yang berjalan seolah-olah bermimpi, memimpin jalan yang menuju ke rumahnya sendiri. Tetapi rabi-rabi memandang dengan muka marah dan bersungut, dengan perasaan tidak puas dan mengejek. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa melihat kasih dan sifat kerendahan hati Kristus dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Di hadapan orang banyak, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Sebagai perenungan sepanjang pelayanannya di bumi, Yesus menunjukkan kemampuan untuk mendengar jeritan hati manusia di atas hiruk pikuk kehidupan sehari-hari. Apakah kebutuhan saya menggerakkan hati Yesus? Apakah saya mencari Dia dengan kepastian bahwa Dia akan mendengarkan saya? Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, bahwa Yesus
ditemukan oleh seseorang, dan dia adalah Sakeus. Dia adalah umat Tuhan sebenarnya, tapi dia telah kehilangan Yesus begitu lama. Ketika dia dalam tugas pekerjaannya, tapi kemudian dia menemukan Yesus yang baru dalam hidupnya, Yesus yang bahkan menginap di rumahnya, bahkan Yesus yang mau tinggal dan makan sehidangan dengannya. Apakah Yesus pagi ini baru bagi kita, atau Yesus yang kita hampir lupakan? Yesus tidak diganti oleh Yesus yang lain pagi ini, tapi biarlah kiranya hari ini seperti Sakeus, kita dapat menemukan lagi Yesus itu dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya pagi ini Tuhan akan menolong kita menemukan Yesus dalam hidup kita, menuntun kita untuk tetap setia sampai Yesus datang. Biarlah pekabaran ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah di pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Tuntun kami dengan kasih-Mu, agar kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Sepanjang kehidupan kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ampunilah kekurangan dan dosa kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.